house music. Apakah saudara menikmati Tuhan hari ini? Yang menikmati Tuhan bolehkah lambaikan tangannya? Haleluya. Saudara-saudaraku, terima kasih untuk pemusik yang boleh membawa kita bersama-sama memuji Tuhan. Nah, hari ini, pagi ini saya rindu membagikan kepada saudara tentang ini bulan-bulan Natal. Salah satu yang penting kita sadari bahwa Yesus datang ke dalam dunia sebagai Raja. Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, yes. Dia Allah yang perkasa, yes. Tapi juga perlu kita sadari Yesus itu sebagai Raja. Mari kita belajar, siapkan Alkitab saudara, siapkan catatan saudara, dan kita akan lihat bersama-sama. Matius pasal yang pertama, saya jemput kita dengan sebuah ayat pembuka untuk kita lihat. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6 saja. Ayat yang ke-6. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6 saja. Kita lihat sama-sama. Saya baca tuh saudara ayat yang pertama, saudara baca ayat yang genap. Kita bersama secara responsori. Ayat pertama saya baca untuk kita. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ayat yang kedua. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. 4. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. 6 sama-sama. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Saudara-saudara, kalau kita melihat silsilah ini, ya memperanakkan ini biasa. Tapi saya ingin membukakan kepada kita suatu rahasia yang penting dari kitab Injil Matius ini yang kita baca. Perlu kita sadari dulu bahwa penulis kitab Injil, ada Injil itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dari keempat penulis kitab Injil yang benar-benar murid yang bersama Yesus selama 3,5 tahun, ada 2. Yang 2 lagi itu adalah orang biasa, tetapi sudah mengikuti pelayanan Yesus dan para rasul. Mereka yang 2 murid Yesus yang dari mulanya, dari awalnya Yesus menetapkan murid-muridnya bersama dengan dia 3,5 tahun, itu adalah Matius dan Yohanes. Sedangkan Markus dan Lukas adalah orang biasa, tetapi diberikan kasih karunia, diberikan sebuah mandat untuk menuliskan kitab ini. Saya tidak berbicara tentang kitab Injil ini karena bagi orang yang mau belajar lebih lagi, ada pengajaran di dalam gereja ini. Satu topik penting namanya Injil Sinoptik, dan yang sudah mengikuti pelajaran pasti tahu. Satu lagi yang disebut satu Injil Sinoptik artinya adalah Injil yang dituliskan di mana ditulis optik sinoptik, optik mata, dengan mata yang sama melihat segala sesuatu yang dilakukan Yesus, yang dikerjakan Yesus. Sinoptik. Apa Injil sinoptik itu? Yaitu Matius, Markus, Lukas. Itu Injil sinoptik. Sedangkan Yohanes tidak. Karena Yohanes isi suratnya sangat jauh berbeda daripada ketiga penulis Injil. Maka sekarang kita mau melihat langsung saja Matius. Siapakah Matius? Matius adalah seorang pemungut cukai dan berlatar belakang Yahudi. Pemungut cukai, Matius sang pemungut cukai menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen Yahudi.
Jadi waktu dia menuliskan itu, kalau Anda ingin memahami setiap tulisan surat-surat kitab-kitab di dalam perjanjian baru, jangan pernah lupa bahwa Anda harus bisa mengerti juga siapa penulisnya dan bagaimana cara berpikir penulis itu pada masa itu. Matius latar belakang Yahudinya, maka dia menuliskan dan berpikir tulisan itu memang berlatar belakang gaya Yahudi dia tuliskannya. Nah, apa yang terjadi dengan orang Yahudi? Salah satu yang harus dimengerti, orang Yahudi sangat tahu tentang perjanjian lama, kitab Taurat dan para nabi. Dalam kitab Taurat para nabi itu orang Yahudi sangat paham, apalagi dia seorang ahli Taurat. Maka ketika dia berbicara itu selalu mengutip perjanjian lama. Itu orang Yahudi. Ahli-ahli Tauratnya seperti itu. Nah, Matius yang berlatar belakang Yahudi ini, dia juga menuliskan konsep bagaimana Yesus itu menurut konsep perjanjian lama sebenarnya. Maka dibukakannya ayat yang pertama saja. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Coba Anda pikirkan, mana lebih dahulu? Daud atau Abraham? Mana lebih dahulu? Daud atau Abraham? Abraham. Tapi sang penulis kitab ini namanya Matius menuliskannya terbalik. Dia bilang anak Daud, anak Abraham. Katanya Abraham itu memang pasti adalah seorang yang sangat dikenal oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi sendiri mengatakan, kami keturunan Abraham. Bapak leluhur kami Abraham. Tetapi sang penulis kitab Matius tidak menyoroti tentang bapak leluhurnya Abraham itu. Artinya benar, memang engkau dan saya sebagai orang Yahudi, bapak leluhur kita Abraham. Tapi ada satu unsur yang penting namanya Daud. Nah, disinilah sang penulis kitab Injil Matius ini yang bernama Matius menuliskan bagaimana orang Yahudi harus mengetahui silsilah bagaimana Yesus ada sebagai keturunan raja. Raja Daud ditonjolkan di situ, anak Daud ditonjolkan. Maka kalau Anda membaca silsilah ini terus ke bawah, itu adalah silsilah yang diambil dari sisi raja-raja. Ada yang bertanya, Pak, kenapa Injil Lukas berbeda? Lukas menuliskan silsilah Yesus itu beda, Pak. Kapan-kapan kita belajar. Yang mau belajar mengikuti lebih lagi Injil Sinoptik boleh. Bahwa Lukas menuliskan, ingat ya, latar belakang Lukas seorang tabib. Nah, itu sangat harus kita ngerti. Latar belakangnya tabib. Tabib, dia itu sudah terbiasa menolong orang, persalinan, apa saja, bagaimana anak lain. Namanya dokter. Tabib itu dokter. Maka Lukas menuliskan silsilah Yesus tidak sebagai raja, sebagai keturunan, tapi dia menuliskan Yesus itu dari sisi silsilah perempuan, dari Maria. Makanya berbeda dia. Ada di YouTube, aku membaca, ini ada ustadz yang kadang-kadang aduh ngaco-ngaco. Masa beda silsilah di Matius, silsilah di Lukas lagi beda. Ini begini, nampak sekali itu begana begini. Saya bilang ini manusia ajaib, ngurusin kitab suci orang, nggak tahu apa-apa, sok kali. Uruslah kitab sucimu. Dia nggak tahu bahwa Matius berbicara dari silsilah dari raja-raja. Maka lahirlah Yusuf dari silsilah itu. Tapi dari sini wanita, dari sisi perempuan. Mari kita lanjut. Ayat
yang ke-6 memastikan dengan begitu luar biasa bagi kita. Perhatikan, setelah Obed memperanakan Isai, ayat yang ke-6, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo. Perhatikan baik-baik, hanya Daud yang dituliskan sebagai kata raja ada di situ. Yang lain-lainnya nggak ada. Bukankah Salomo juga raja? Bukankah Yosafat juga raja? Bukankah Yoram juga raja? Daud dituliskan sebagai Raja Daud di situ. Ini supaya menunjukkan bahwa kepada orang Yahudi sang pembaca, bahwa mereka itu mengagungkan Daud sebagai raja pada zaman itu. Sebagai raja pemersatu. Sebagai raja yang sungguh tersohor pada zamannya. Mereka mengagungkan itu. Dan di mana orang Yahudi harus bisa melihat bahwa Yesus itu keturunan Daud. Raja Daud. Jadi Yesus lahir sebenarnya sebagai raja juga. Nah, orang Yahudi harusnya tahu akan hal itu. Tahukah orang Yahudi tentang raja, akan lahirnya seorang raja? Tahu. Siapa bilang tidak tahu? Perjanjian Lama menjelaskan. Contoh, di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 selalu didengungkan kalau kita liturgi Natal. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah dilahirkan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia dinamakan apa? Dia penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja. Sudah tertulis di situ, tertera. Besar kekuasaannya, kata kitab Yesaya itu. Kekal selama-lamanya. Tapi saya tanya, apakah orang Yahudi percaya? Tidak. Orang Yahudi tidak mau ada persaingan yang lain. Pada zaman itu harus dia yang tetap tampil. Perhatikan saya baik-baik. Ketika seseorang tidak menjadikan Yesus sebagai rajanya, maka biasanya jabatannya itu menjadi raja bagi dirinya. Dia tidak akan mau disaingi, tersaingi. Tidak akan. Maka waktu itu, lanjut saja, pasal yang kedua, perhatikan lagi dengan cepat. Orang-orang Majus datang dari timur. Dengarkan saya baik-baik. Hanya di kitab Matiuslah menceritakan tentang kedatangan orang-orang Majus. Kitab-kitab lain tidak. Kenapa? Sekali lagi Matius ingin membukakan mata pembacanya bahwa Yesus adalah raja. Terbukti kita baca ayat 1 sampai seterusnya. Ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Perhatikan, orang Majus dari timur. Timur itu kalau dilihat peta dari Mesopotamia, dari kondisi kalau dilihat secara peta modern itu daerah Irak, Iran. Berangkat dari timur itu menuju barat, jalan terus dari atas lalu ke bawah ke Betlehem. Itu memakai onta, bukan pakai pesawat. Berbulan-bulan melewati padang pasir, padang gurun, melewati panas, cuaca terik, dingin yang tidak apalagi malam. Dan sampailah mereka di tanah Israel. Di sana ditanyakan, di mana raja? Mereka aja tahu bahwa ada raja yang lahir. Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan baik-baik. Orang Majus tidak mengenal Allah Israel, Allah Abraham, Yehova, Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub.
Tapi diberikan Tuhan pengetahuan perbintangan yang luar biasa. Dari timur mereka melihat ada suatu bintang yang berbeda dari bintang yang lain. Hebatnya saudara-saudara, zaman dulu itu belum ada teropong bintang, teleskop belum ada. Tapi mampu bisa membaca. Ada seorang raja telah lahir. Itu luar biasa. Ditanyakan, sayangnya memang dia bertanya kemana ini. Orang Majusnya bertanyanya ke istana Herodes. Mengapa ke istana Herodes? Wajar, cara berpikirnya, mana mungkin seorang raja dilahirkan di mana-mana. Pastilah seorang raja lahirnya di istana. Cara berpikirnya memang begitu, wajar. Sehingga dia datang kepada Herodes. Kagetlah seluruhnya, istana dan Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal terkejutlah ia besar seluruh Yerusalem. Dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Dikumpulkannya. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias yang akan dilahirkan itu? Perhatikan jawab orang Yahudi. Perhatikan baik-baik. Mereka tahu tempatnya. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Jadi mereka tahu bukan? Tahu mereka perjanjian lama, tahu mereka. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, kau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ada Bethlehem. Sudah tahu. Dari mana ini kitab Nabi? Nabi mana? Nabi Mika pasal 5 ayat 1 menuliskan itu. Mereka berpedoman pada kitab para nabi itu. Saya tanya, sudah tahu tempatnya? Apakah mereka datang menyembahnya? Apakah mereka datang berbondong-bondong untuk datang? Oh, seorang raja telah lahir yang dinantikan itu. Apakah mereka datang? Tidak. Mengapa tidak datang? Karena takut tersaingi. Di mana harga diriku? Masa aku harus menyembah? Aku ini kepala ahli Taurat, aku ini. Sudah tahu aku posisiku hebat. Jabatanku tinggi sudah. Hati-hati saudara-saudara. Bagi kita terutama yang sudah merasa berohani lah saya bilang. Karena ahli Taurat itu sudah rohani kan. Berhati-hatilah. Harusnya yang menjadi raja dalam hidup ini adalah Yesus. Bukan diri kita. Bukan ego kita yang menjadi raja. Kita bukan raja. Yesuslah raja. Amin saudara-saudaraku. Yesuslah raja. Kita ini tidak ada apa-apanya. Waktu Yesus lahir, dia raja. Dan biarlah dia lahir di dalam hati kita. Bukan lagi di kandang domba, udah selesai. Maka orang Majus itu berangkat menuju Bethlehem. Saudara, menarik sekali. Saudaraku, ternyata kalau kita mau menjadikan Yesus menjadi raja dalam hidup kita, kita mau datang dan mengerti, mau menyembah dia. Menariknya, waktu orang Majus memang rindu untuk bertemu Yesus dan menyembah Yesus yang adalah raja. Alkitab bilang, waktu mereka keluar dari sana, luar biasa saudara-saudara. Ada yang namanya bintang yang akan menuntun mereka. Orang kalau mau datang pada Tuhan, yang mau menjadikan Yesus itu jadi raja, dia pasti dapat tuntunan. Itu maksudnya. Orang yang tidak mau menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidupnya, gak dapat tuntunan. Perhatikan baik-baik hidup kita. Kita akan mengakhiri tahun ini. Sekarang tanggal 19. Sebentar lagi selesai. Tinggal 11 hari lagi. 12 hari lagi. Selesai tahun ini. Pertanyaannya, selama dalam tahun ini
Sudahkah engkau menjadikan Yesus itu rajamu? Atau engkau yang kau buat dirimu sebagai raja? Halo, camkan baik-baik. Waktu mereka menemukan Yesus. Ingat ya, ayat 11. Saya langsung saja, waktu kita sangat terbatas ya. Masuklah mereka, maka masuk mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria. Perhatikan, masuk mereka ke dalam rumah itu. Jadi artinya jangan ada drama-drama Natal yang salah ya. Drama Natal, datanglah orang Majus. Ngapain? Menyembah. Kemana? Ke kandang domba. Situ nanti dia ke kandang domba. Salah. Orang Majus datang bukan menyembah di kandang domba, tapi udah di rumah. Kenapa? Berbulan-bulan. Bayangkan berbulan-bulan baru sampai dia. Makanya Yesus sudah di rumah. Bukan di kandang domba lagi. Sekolah minggu yang ingin atau anak pelajar yang ingin merayakan Natal. Jangan salah dramanya ya. Halo. Datanglah malaikat. Hai Maria berdanang. Oke, good. Nggak salah di situ. Maka terkejutlah para gembala. Ya, larilah gembala itu menemui di kandang domba. Sesungguhnya telah lahir sukacita. Ya, berangkat domba. Maka datanglah orang Majus lagi. Ini udah salah. Itu sudah salah. Orang Majusnya menemui Yesus di rumah. Amin saudara-saudaraku. Jadi kalau ada drama-drama Natal di kampung. Kalau ditengok gitu bilang salah. Dirubah, dihancurkan kandang dombanya, jadikan rumah. Di situ Yesus ada. 11, kita lihat lagi. Ibunya, Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya emas, kemenyan dan mur. Saudara-saudara, kalau engkau menjadikan Yesus sebagai raja, belajar dari orang Majus ini. Apa yang dilakukannya? Satu, kalau engkau tahu Yesus itu raja, dia tahu bahwa itu ada raja. Dia punya sebuah kerinduan untuk datang menyembah. Ingat, menyembah dia. Ini bahasa niasnya bagus tuh. Mangalulu katanya ya. Mangalulu ita haleluya. Mangalulu ita. Itu dia. Kalau di kampung kami sana begitu dia, mangalulu katanya. Menyembah Tuhan itu berbicara tentang semua waktumu, apapun dalam pikiranmu, tanggalkan. Semua yang ada dalam pikiranmu tanggalkan. Waktumu hari ini menyembah Tuhan, datang kepadanya. Kenapa? Ingat, kalau Yesus itu sebagai raja dalam hidupmu dan saya, yang harus kau mengerti, satu, dia yang harus memerintah, bukan saya. Kan raja, kan dia raja kan? Berarti kalau dia raja, dia yang memerintah, bukan Anda. Maaf ya, kita suka memerintah Tuhan, suka-suka kita, nggak tahu diri. Mana buktinya? Ya, kalau engkau berdoa, kau paksa Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa begitu, Tuhan tolong ini. Kalau tidak Tuhan, ingat Tuhan ya, ngancam Tuhan kayak preman. Kalau enggak Tuhan nanti enggak gereja-gereja lagi aku. Biar kau tahu. Kalau enggak sembuh-sembuh aku ini Tuhan, kau tengok Tuhan, kau tengok nanti. Biar kau tahu. Emangnya kau itu apa? Lalu kalau berdoa lagi, memaksa. Dipaksa Tuhan itu dengan segala cara. Pakai ayat, pakai apa, semua dipaksa. Ada anak pelajar, cita-cita mau jadi dokter. Ya saudara-saudara, anak pendeta itu. Jadi dokter, enggak lulus, enggak tembus, enggak menang. Apa dibilang? Kayaknya kurang kuat aku berdoa. Makanya itu enggak tembus aku kemarin itu.
Aku harus doa semalaman lagi, aku harus doa puasa lagi. Hei, mau doamu nungging-nungging kalau Tuhan bilang tidak di situ, bukan kau yang ngatur Tuhan. Lalu apa yang terjadi seringkali? Karena tidak dijawab Tuhan, maka dia bilang, ngapain aku pelayanan-pelayanan. Enggak tahu Tuhan itu capek-capek aku, bukannya dia hargainya apa. Katanya Tuhan itu sangat mengerti, peduli. Omong kosong katanya. Dengar baik, kau menjadikan dirimu Tuhan atas dirimu, atau Tuhan itu, Yesus itu jadi raja dalam hidupmu. Itu sebabnya kalau tidak dijawab atau belum terjawab atau tidak seperti yang kita harapkan, walaupun kita sudah berusaha dan kita sudah meminta, pada akhirnya kita kembali berkata, semuanya ku kembalikan padamu Tuhan, aku mau menyembahmu saja. Maka engkau hanya bersyukur saja dan engkau angkat tangan, sembah Tuhan. Sembah. Jangan aneh-aneh. Jangan pikiranmu tak kemana-mana. Jangan membuat dirimu semakin susah oleh karena beban pikiranmu sendiri. Padahal Tuhan tidak mau. Tuhan tidak taruh kau di situ. Kita seringkali kan memaksa Tuhan. Kan pernah saya kasih sebuah kesaksian. Ada seorang anak Tuhan, rajin gereja. Berdoa bagus. Tapi pada waktu pergi, dia mau ke kampungnya, dia naik bis, udah dibelinya tiketnya 1 hari sebelumnya. Begitu dia berangkat, dia rogoh kantongnya, hilang dompetnya. Di situ pula lah tiket bus itu. Maka dia tidak bisa berangkat. Apa yang dilakukannya? Marah-marah. Padahal sudah berdoa dia, Tuhan, jagai aku di perjalanan. Lindungi aku Tuhan. Kuserahkan hidupku padamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang begitu dia serahkan hidupnya, berarti Tuhan yang bekerja. Amin ya. Berarti Tuhan yang berdaulat. Amin ya. Tuhan izinkan pencopet di situ mencopet dia. Hilanglah. Tapi dia sudah berdoa. Hal dia marah-marah. Gak jelas Tuhan ini. Pergilah dia ke rumah kawannya dekat dari terminal itu, menjumpai kawannya yang lain, pinjam uangnya. Untuk apa? Untuk dia bisa berangkat pergi lagi. Ya dia pinjam. Kawannya itu tidak anak Tuhan. Dihina-hinalah dia. Katanya berdoa-berdoa, katanya dilindungi Tuhan, ujung-ujungnya kecopetan, dihinalah dia. Tapi karena apa ya, dipinjamnya malamnya lah dia baru bisa berangkat bis yang terakhir. Anda tahu, sampai dia di kampungnya itu tengah malam jam 2. Mamanya membuka pintu sampai heran, kenapa malam kali kau pulang nak? Lalu dia sambil ngutuk-ngutuk, merepet-merepet dia. Dan mamanya bilang, ya sudahlah tidurlah dulu, besok pagi lah kita cerita. Tidurlah dia. Singkat cerita, bangun dia pagi jam 7. Biasanya dia berdoa, sekali dia gak berdoa lagi. Dia bilang, gak jelas kau Tuhan. Gak jelas kau. Macam mana hidup gak jelas kau katanya. Marah-marah dia sama Tuhan dia. Pergi dia, sarapan dia, sarapan lontong dia di luar. Ada sayur lontong di situ ya. Makanlah dia keluar. Sambil dia duduk, dia pesan. Udah habis mandi dia udah jam 8, disitulah dia duduk. Datanglah tukang koran. Kering koran dilempar begitu situ, terus ditaruh pemilik rumah makan itu situ. Dia buka, dia lihat, dia baca. Waktu dia baca dia langsung shock. Berita terkini di situ langsung dibuat. Bus masuk jurang, sekian mati begini-begini, bus begini. Waktu dia lihat bus itu jam berapa? Dilihatnya BK bus itu, dia sadar itulah bus yang harus ditumpanginya pada waktu siang itu. Berarti di situ dia baru sadar. Dan dia bilang, Tuhan, untung aku kecopetan. Begitulah kita sering. Ngerti maksudnya? Bilang kiri kanan, saya mengerti siapa yang dimaksud, bilang saudara-saudaraku. Ya kan? Anda ketawa karena pengalaman Anda, bukan? Ya kan? Itu jahatnya kita suka di situ. Marah-marah kita sama Tuhan.
Padahal sudah didoakan. Saudara-saudaraku, waktu saya berangkat ke Sirombo, bukan gak berdoa saya, Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Pakai bergetar lagi, dalam nama Yesus berikan Tuhan. Oh haleluya, yang terbaik Tuhan beri bagi hambamu ini mau berangkat melangkah. Aku anak raja, dalam nama Yesus cuaca yang terbaik. Apanya yang terbaik? Hujan terus. Pertanyaan saya, apakah kemudian saya tidak melayani? Hah? Kalau engkau jadikan Yesus itu raja, bagaimanapun keadaannya engkau akan berangkat melayani. Kalau engkau jadikan Yesus raja dalam hidupmu, bagaimanapun cuaca engkau pasti tetap datang ibadah. Haleluya. Amin saudaraku. Bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun keadaan keuanganmu, kondisi keluargamu, kalau engkau tahu bahwa engkau sedang mau datang menjadikan Yesus sebagai raja, engkau akan tetap setia. Apapun ceritanya. Saudara-saudara, jadi hari ini coba mulai pikirkan dengan baik. Bagaimana engkau jadikan Yesus sebagai raja. Menyembah dia karena dia yang berkuasa. Dia yang memerintah. Yang kedua, apa itu? Mempersembahkan mazmur dan kemenyan. Artinya kalau engkau menghadap raja zaman dulu, kalau raja mau kita datang, ada upeti. Ada yang dibawa karena itu raja. Ada yang kita persembahkan. Yang kita persembahkan itu apa? Yang terbaik. Emas, mur dan kemenyan. Itu orang Majus. Jangan bilang masa kemenyan terbaik. Jangan kau samakan kemenyan yang kedukun itu dengan kemenyan di sini. Kemenyan yang satu dukun. Baunya setengah mati. Begitu ditaruh begini, bau semua. Jangankan kita yang lari, nyamuk pun lari memang. Nggak di situ lagi dia. Bukan itu. Kemenyan yang di sini, di dalam Matius ini harum sekali. Jadi saudara-saudara, Anda sekarang ini apa yang terbaik dalam hidupmu? Berikan untuk Tuhan. Tidak berbicara uang saja. Emas itu bicara yang kemuliaan yang dari Tuhan, yang Tuhan sudah beri bagi kita. Emas itu yang penting berharga. Semua orang pasti senang dengan emas. Apalagi mama-mama, senang sekali dengan emas. Kalau bisa di Natal ini suaminya pun maunya membeli yang dalam bentuk emas. Kecil. Ingat bapak-bapak, kecil itu. Tapi itu pula yang dirindukan. Jangan kau beli yang besar-besar. Udah bosan istrimu. Apa itu pak? Periuk kau beli, kuali, panci kau beli. Udah bosan dia. Dia mau yang kecil, kecil mungil, tapi bahasa Bataknya bilang marhilung, marhilung. Itulah yang dia mau. Itu artinya apa? Disayangi, betul-betul dihargai. Orang Majus menyerahkan itu. Apa yang ada padamu hari ini? Yang terbaik dalam hidupmu? Tenagamu kah? Waktumu kah? Persembahan dari sisi uangmu kah? Berikan yang terbaik. Yang terbaik bukan yang terbesar. Jangan berpikir begitu. Tidak. Kalau ada di dompet Anda uang untuk uang belanjamu, jangan pula kau bilang yang terbaik lalu terbesar. Sampai Anda bilang pula, tidak peduli aku anak-anakku, pokoknya Tuhan, kau berikan semuanya. Lah, pulang dari sini kau makan apa? Ya pakai otak begitu. Jangan begitu. Lalu bagaimana pak? Saya selalu mengajarkan, lebih baik waktu kau memberi persembahan dalam bentuk uang, berdoalah kau kepada Tuhan.
sesuai dengan takaran imanmu dan kau mau memberi ini yang terbaik, kau doakanlah itu. Biar Tuhan memberkati engkau. Jangan pernah ada pula pendeta yang seolah mensihir gitu, menghipnotis jemaat semua dengan berkatakan bahwa pokoknya engkau akan diberkati, berikan semua yang di dompetmu, Tuhan akan melipatkan ganda 10-100 kali lipat. Haleluya, haleluya. Maka jemaat pun memberikan semuanya. Pas keluar gereja pulang bingung, naik apa ku pulang ini, angkot gak ada uang kos. Jangan jadi gila saudara, jangan jadi bodoh. Jangan ikuti kalau ada pendeta-pendeta begituan tuh. Jangan ikuti. Sesuai dengan apa yang ada dalam hati, takaran imanmu. Kau yang tahu yang terbaik. Saya dulu belajar memberi itu terus pelan. Contoh, dulu waktu saya kuliah, kolekte saya selalu saja saudaraku udah saya takar. Karena saya anak kuliahan, 2.000 rupiah. Setiap saya persembahan 2.000 rupiah. Lama-lama saya berdoa, saya coba beri lagi, naik lagi. Lama-lama 5.000 rupiah. Coba lagi, naik lagi tingkatan. Berdoa lagi, Tuhan aku mau menaikkan iman pemberianku. Berikan lagi 20.000. Beri pemberian begitu terus. Jangan kau paksakan seperti orang. Kau lihat sampingmu, dia memberi 500.000. Lalu kau paksa. Padahal 500.000 itu adalah ongkosmu. Ongkos apa? Ongkos kos rumahmu. Kau beri dan berkata, dalam nama Yesus aku percaya. Kau tengok, aku pun bisa. Kau kasih lagi. Pulang kau dari sini, diusir pemilik kos, kau nggak boleh di situ. Alangkah gobloknya kau. Jangan bodoh. Berilah pakai otakmu. Itu sebabnya saya selalu percaya begini. Semua kita dalam gereja ini berjasa dalam hal memberi. Kecil besarnya yang kau berikan, semua kita sama. Karena Tuhan juga bukan melihat yang besar-besarnya. Karena Tuhan selalu melihat mulai dari hatinya. Amin ya. Iya. Tapi jangan kau pakai ayat-ayat yang lain. Sehingga membenarkan pelitmu itu. Ada juga yang begitu membenarkan. Uangnya banyak. Waktu dia beri sedikit kali. Banyak uangnya. Tapi pemberiannya 2.000. Itu pun yang kumal-kumal. Begitu penghitung uang bendahara mau menghitung, berdoa dia membukanya. Karena takut koyak. Dalam nama Yesus, darah Yesus, kuasa Tuhan. Uangnya banyak. Lalu ditanya, kenapa begitu? Ya iyalah Pak, waktu Yesus melihat pemberian janda, wah pakai ayat itu dia. Di dalam, coba lihat waktu ke bait Allah, janda itu memberi sepeser. Sementara orang kaya itu dengan satu kantong dimasukkan ke kotak persembahan bait suci itu. Lalu dikatakan bahwa persembahan daripada janda itu dikenan Tuhan lebih besar, lebih mulia. Makanya Pak, bukan besarnya, kecil pun. Saya jawab dia, iya. Tapi pertanyaannya, itu janda Pak, Bapak janda enggak? Itu janda, jangan diputar-putar ayatnya. Jangan diputar-putar. Ingat baik-baik, berilah pemberian takaran iman Anda. Amin saudaraku. Dan waktu kita tahu Yesus Raja, kita pasti memberi dengan penuh hormat. Amin. Karena dia Raja. Setuju? Kita datang kepada Raja, kita pasti hormat. Kita dengan sebuah rasa takut. Sampai mungkin kita rasa kagum kepada Raja itu. Anda datang kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Anda harus punya rasa kagum, rasa hormat waktu menyembah dia. Dan kemudian Anda memberi dengan rasa hormat. Salah satu saya suka mengajari, kalau memberi dengan rasa hormat artinya dari rumah Anda sudah persiapkan persembahan Anda. Itu artinya
rasa hormat Anda kepada Tuhan. Waktu Anda memberi, Anda tahu Anda memberi ini untuk Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Ayo, saya ajak kita hari ini, semua kita datang pada Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup saudara. Amin. Mari pemain musik, kita datang pada Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan dulu bagi Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya.